بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, jomblo ini adalah kondisi di dalam perjalanan hidup seseorang ketika ia belum memiliki pasangan hidup. Kebanyakannya usia jomblo ini adalah antara usia remaja dan menuju ke usia dewasa. Dan ketahuilah di dalam Islam, di dalam Al-Quran, usia jomblo inilah yang membuat perubahan di dalam sejarah perjalanan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, dialah manusia yang dengan tangannya menghancurkan patung-patung orang-orang musyrik di zaman itu. Hingga membuat kehebohan. Kok bisa-bisanya patung yang mereka jadikan Tuhan, yang mereka sembah, dihancurkan oleh seorang anak muda. Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah menghikayatkan ucapan orang-orang kafir, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar seorang anak muda yang menyebut-nyebut, yang mencela patung-patung kita ini kok bisa diibadahi, dan kami khawatir dan kami duga dialah yang menghancurkan patung-patung ini. Fasyahid, usia remaja menuju ke dewasa, ini adalah usia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengalami peristiwa diajak oleh Zulaikhah, istri dari menteri ketahanan pangan dari negeri Mesir pada saat itu yang bernama Qitfir. Usia Nabi Yusuf, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil dari para ahli sejarah, usianya adalah 17 tahun. Usianya 17 tahun, diajak oleh Zulaikhah, seorang istri dari menteri ketahanan pangan yang sangat cantik. Namun Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Maha suci Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah Allah tempat aku kembali, dialah Allah yang telah memberikan segala fasilitas dan kebaikan serta nikmat untukku. Maka ini yang pertama, poin yang ingin kita tanamkan terlebih dahulu, bahwasanya jomblo ini bukanlah suatu yang konotasinya negatif. Karena jomblo ini identik dengan usia remaja menuju dewasa. Ketahuilah di dalam Islam, usia ini memiliki peran yang sangat penting. Ini melihat jomblo dilihat dari sisi usianya. Dan jomblo ini bukanlah sebuah aib. Ini hanyalah sebuah status yang berada di tengah-tengah masyarakat, status sosial, yaitu ketika seorang sudah seharusnya masuk usia nikah, tapi dia belum memiliki pasangan. Maka disinilah peran Islam yang hadir memberikan solusi kepada para jomblo ini, jombloan dan jomblowati. Islam hadir untuk membimbing mereka dalam rangka melewati usia setelah masa remaja menuju dewasa dan seterusnya, yaitu sebelum mereka memasuki usia pernikahan. Dan untuk meringkas waktu, kita akan langsung masuk pembahasan pada antara doa dan ikhtiar bagi seorang jomblo. Apa yang harus dilakukan seorang laki-laki yang jomblo atau wanita yang jomblo di dalam menjalani hidupnya dan tekanan masyarakat karena status sosialnya ini? Seorang jomblo ketika dia ingin meniatkan mendapatkan pasangan, maka ketahuilah syariat kita telah membimbing umat ini
untuk mendapatkan pasangan terbaik di dalam kehidupan ini. Karena memang yang di hadapan saya sepertinya presentasi dari jomblo tidak sampai 50%. Kebanyakan adalah mereka yang sudah mendapatkan pendamping, maka mungkin sedikit kita akan berikan faidah juga bagi orang-orang yang sudah menikah. Yang kita akan sebutkan adalah sifat ideal, kalaupun seorang yang sudah memiliki pasangan, dan ternyata sifat ideal ini belum ada pada pasangannya, maka mari kita jadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai renungan dan bahan introspeksi diri, agar kita bisa meniti dan menjalani kehidupan setelahnya yang lebih baik dalam rumah tangga setiap muslim. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika Rasulullah ingin membimbing para jomblo di dalam umat ini, ketika mereka ingin memilih pasangan, kata beliau, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita, ini kita akan bahas dulu dari pihak laki-laki yang ingin mencari pasangan seorang wanita. Berikutnya kita akan bahas pihak wanita yang ingin mencari pasangan laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu bagi seorang laki-laki, ia dinikahi dikarenakan 4 faktor. Yang pertama, liha. Seorang wanita itu dinikahi karena hartanya. Artinya semakin banyak hartanya, maka jomblo-jomblo yang ngantri semakin banyak. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, ketika suami sebelumnya meninggal dan beliau menjanda, janda jomblo atau bukan? Janda jomblo atau bukan? Berarti antum ikhwan yang belum pernah menikah, jangan membatasi hanya gadis saja. Karena jomblo itu banyak. Ini poin. Khadijah radhiyallahu anha ketika menjanda, kembali menjadi jomblo, petinggi-petinggi Quraisy ngantri. Kenapa? Dzatu mal. Ternyata Khadijah ini adalah wanita yang cerdas, seorang pedagang, seorang pengusaha, tapi dia tidak pernah bekerja dengan tangannya. Inilah contoh wanita-wanita kaum rebahan, tapi yang masih bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ini ada sejak zaman dahulu. Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang investor. Beliau memilih dari kalangan laki-laki Quraisy yang memiliki amanah dan profesional dalam bidang perdagangan. Khadijah akan menanamkan investasinya untuk orang ini melakukan perjalanan di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam dalam rangka perdagangan. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah ketika musim panas mereka akan ke Syam, dan ketika musim dingin mereka akan ke Yaman dalam rangka jual beli. Banyak yang ngantri kepada Khadijah karena kebanyakan manusia mereka mencari calon pasangan hidup, khususnya pada laki-laki ingin mencari istri, maka mereka menjadikan harta ini adalah poin prioritas pertama. Apalagi kalau bagi laki-laki yang capek miskin, jalan singkatnya adalah mencari janda kaya. Ini that's the point. Ini catat nih poin penting. Iya. Harus dipahami, janda ini bukan status yang harus diremehkan, bukan. Karena janda ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pilihan hidup. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah menakdirkan sesuatu, setiap hamba akan diilhamkan untuk menjalani takdirnya masing-masing. Baik. Maka ini yang pertama, seorang laki-laki menikahi wanita, di antara tendensi yang ia
sembunyikan di dalam hatinya adalah mencari harta dari wanita tersebut. Yang kedua, laki-laki kata Rasulullah menikahi wanita wali hasabiha. Seorang laki-laki menikahi wanita dikarenakan strata sosialnya. Baik strata sosial dikarenakan keluarganya yang ningrat misalnya, keluarga yang terpandang, atau strata sosial dikarenakan pendidikan wanita tersebut. Ini laki-laki juga mencari hasab ini, strata sosial ini. Dan kebanyakannya mencari strata sosial dari sisi nasab, dari sisi keturunan. Selalu nyarinya yang darahnya biru. Karena dia darahnya merah, nyari yang biru biar anaknya darahnya abu-abu. Ini darah biru istilah ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, untuk hasab atau kedudukan strata sosial, ini dahulu para sahabat ngantri untuk menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah kita kenal di antara wanita-wanita kaum muslimat yang sudah masuk Islam sejak awal-awal Islam di Mekah. Dan beliau bersama suaminya Abu Salamah sempat berhijrah ke Habasyah. Dan hijrah di Habasyah ini dilakukan oleh kaum muslimin ketika lemah pada saat itu di Mekah tahun kelima kenabian. Mereka pun berhijrah ke Habasyah, di antara yang berhijrah adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Hingga akhirnya ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Abu Salamah pun bersama Ummu Salamah pulang dan Abu Salamah berhijrah ke Madinah, namun Ummu Salamah dicegat oleh Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Ummu Salamah yang sangat terpandang di tengah orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya Abu Salamah meninggal ketika beliau terluka pada perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal. Setelah terkena luka, beberapa bulan setelahnya Abu Salamah meninggal, yang membuat Ummu Salamah menjadi seorang janda. Memiliki anak terakhirnya bernama Zainab, sehingga beliau menjadi seorang single parent. Dan ini bukan aib. Ini sudah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan tidak pantas bagi seorang untuk mendiskreditkan wanita dikarenakan status ini. Apa yang terjadi dengan Ummu Salamah? Dikarenakan ia seorang wanita dari Bani Makhzum, kabilah di tengah-tengah Quraisy yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Para laki-laki di saat itu pun ngantri untuk melamar Ummu Salamah setelah selesai dari masa ihdatnya, masa iddahnya. Tahu nggak siapa yang pertama datang? Nggak tanggung-tanggung, yang datang untuk melamar Ummu Salamah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena namanya laki-laki menikahi wanita yang strata sosialnya baik. Ini sebuah kebanggaan. Ini sebuah pencapaian. Yang mungkin kalau orang berhasil mendapatkannya, dia akan melakukan selebrasi sebagaimana pemain bola berhasil mencetak gol. Ini pencapaian. Mendapatkan janda yang strata sosialnya tinggi, ini luar biasa. Catat. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Beliau menolak. Kenapa? Karena sebelum Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengatakan, wahai suamiku, berikan tanganmu. Aku siap mengikrar janji kepadamu untuk tidak menikah lagi kalau engkau meninggal. Agar aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat kelak. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin tazawwajat fahiya li akhir azwajiha. Ketika seorang wanita menikah dengan lebih dari satu suami, misalnya yang pertama meninggal kemudian menikah lagi, atau cerai dengan yang pertama kemudian menikah lagi, maka dia di surga kelak akan bersama suaminya yang paling terakhir. Maka Ummu Salamah menginginkan agar ia menjadi istri Abu Salamah di dunia dan di akhirat kelak. Maka ia pun menolak. Setelah Abu Bakar ditolak, setelah Umar ditolak, ternyata yang datang melamar adalah Abu Bakar. Juga ditolak.
Hingga akhirnya datang Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini masih memiliki kekerabatan dengan Ummu Salamah. Tapi ternyata Ammar ibn Yasir datang bukan untuk melamar Ummu Salamah untuk dirinya. Tapi ternyata tidak tanggung-tanggung, yang datang mengirim Ammar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah, apa yang terjadi? Beliau pun menolak. Menolak Rasulullah. Bukan lagi karena dia tetap ingin menjadi suaminya Abu Salamah di akhirat, bukan. Tentu menjadi istrinya Rasulullah lebih mulia daripada menjadi istrinya Abu Salamah. Tapi apa kata yang banyak ibu-ibu di sini? Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ghayyur." Ya Rasulullah, mohon maaf nih, mohon maaf. Aku menolak lamaranmu bukan apa-apa, tapi karena engkau memiliki istri lebih dari satu. Dan aku wanita pencemburu. Aku tidak ingin merusak hubungan dengan wanita-wanita yang lain. Apa kata Rasulullah? Selama alasannya hanya masalah cemburu ini hanya masalah mindset. Catat bapak-bapak. Hanya masalah mindset. Cemburu, kenapa bisa muncul pada seorang istri kalau ini karena madunya dianggap kompetitor. Kalau dianggap mitra, mindsetnya berubah. Yang ada kerjasama, bukan persaingan. Live nggak sih? Bang, live nggak? Enggak. Edit ya. Ntar di-banned sama ibu-ibu masalahnya. Baik. Ini Ummu Salamah. Artinya ketika hasab, strata sosial, nasab yang mulia, ini adalah menjadi salah satu kriteria para lelaki untuk mencari istri. Bukan semata-mata hanya untuk pencapaian, tidak. Tapi karena seorang ibu ini adalah awalu madrasah. Seorang ibu ini adalah madrasah pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Sehingga ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang strata sosialnya bagus, kebanyakan ketika strata sosialnya bagus, maka pendidikannya pun sinkron dengan strata sosial tersebut. Sehingga diharapkan anak-anak keturunan dari laki-laki ini akan tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang kondusif dari sisi pendidikan. Berkata seorang penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang anak itu akan tumbuh besar membentuk mindsetnya lingkungan yang ia berada di sekitarnya. Dan yang paling berperan membuat seorang anak itu membentuk mindset seorang anak adalah ibu. Disebutkan ahli sejarah, kenapa anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an atau Yam bin Nuh tidak ikut naik ke kapal? Karena dia ini yang paling dekat dengan ibunya, yang mana ibunya tidak beriman kepada suaminya Nuh alaihi salam. Maka tadi itu bercanda ya. Maksudnya seorang laki-laki mengejar wanita karena strata sosialnya, ini bukan semata-mata karena strata sosial dan nasab, tapi biasanya ketika strata sosialnya bagus, pendidikannya pun terarah, wanita tersebut terdidik, sehingga diharapkan keturunan-keturunannya pun menjadi baik. Itu kebanyakan zaman dahulu. Yang yang ningrat, mereka lah yang mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, wali jamaliha, dan wanita itu juga dinikahi karena kecantikannya. Yang Rasulullah sebutkan ini adalah skala prioritas. Dulu orang-orang itu menikahinya ketiga baru cantiknya. Cantik ini yang ketiga. Adapun zaman sekarang yang paling prioritas adalah yang cantik. Dan ini apakah benar atau salah? Kita akan lihat nanti jawabannya insyaallah ta'ala. Contoh seorang wanita yang sangat cantik dan menjadi rebutan para lelaki pada saat itu
bahkan menimbulkan kecemburuan pada kompetitor. Paham ya kompetitor ya? Contohnya dalam dunia telekomunikasi, ya kan? Ada IM3 atau ada Indosat, ada Tri, ya kan? Ini kompetitor. Kalau bikin BTS di sana, yang satu bikin BTS di situ. Tapi ternyata sekarang Indosat dan Tri ini merger, menyatu. Yang tadinya kompetitor bisa menjadi mitra. Jadi sangat mungkin untuk kompetitor ini menjadi mitra. Nah, biar bapak-bapak yang masih jauh di sana mendekat. Biasanya demen mereka nih yang kayak gini nih. Baik, kita lanjut. Contoh wanita yang kecantikannya sangat luar biasa dan menjadi faktor seorang laki-laki ingin menikahi wanita tersebut. Disebutkan pada tahun ke-7 Hijriah terjadi sebuah peristiwa perang yang sangat besar yang berlangsung selama sebulan penuh. Itu adalah perang Khaybar. Dan Khaybar ini sebuah daerah yang berada tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Khaybar, ketika itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hingga akhirnya komando perang ini diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, mereka melawan, di antaranya adalah kabilah Yahudi yang bernama Bani Nadir. Dan Banu Nadir ini pemimpinnya seorang yang bernama Huyai ibni Akhtab. Akhirnya kaum muslimin berperang hingga akhirnya kaum muslimin menang. Ketika menang, aturan perang internasional pada saat itu, siapa saja yang kalah perang, maka hartanya menjadi harta rampasan perang, ghanimah, dan manusia-manusianya menjadi budak. Ini aturan perang internasional yang disepakati pada zaman itu. Sebelum datang Islam dan ketika Islam datang. Apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin sudah kembali, atau masih di sekitar Khaybar, tapi mereka sudah menang karena tidak langsung pulang. Pada saat itu, budak-budak yang telah menjadi budak dari kalangan Bani Nadir ini, ada di antara mereka yang ingin menebus dirinya. Menebus diri artinya dengan harta yang ia miliki, dia ingin bayar. Dan ini boleh, namanya mukatab. Budak mukatib Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum khaira. Fasyahid, ternyata di antara yang ingin membeli, memerdekakan dirinya sendiri, anak dari petinggi pemimpin Bani Nadir yang bernama Sofia bintu Huyai ibn al-Akhtab. Sofia ini pada saat itu, ia budak jatuh, pembagian budak ini jatuh ke tangan Thabit ibn Qais ibn Syammas. Thabit ibn Qais ibn Syammas, atau ini Juwairiyah, tapi jatuh kepada tangan Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Hingga akhirnya Sofia mengetahui akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Dia pun ingin meminta tolong kepada Rasulullah ketika sampai di Madinah, agar Rasulullah meminjamkan dana kepada Sofia agar ia bisa membeli dirinya sendiri kepada Thabit ibn Qais. Karena Thabit ibn Qais menjadi tuannya dan Sofia menjadi budak, sehingga ia pun ingin memerdekakan, membeli dirinya sendiri. Pada saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah. Kata Aisyah, ketika aku melihat Sofia bintu Huyai mau datang menjumpai Rasulullah, aku pun mulai berfirasat buruk. Ini calon kompetitor yang berat kayaknya ini. Kenapa? Setiap yang melihat Sofia, imra'atun mullaha, pasti langsung senang dengan Sofia. Perempuan saja senang dengan dia, apalagi laki-laki jangan ditanya. Hormon testosteronnya ini terlalu liar untuk melihat seorang wanita dan tidak tertarik. Apa yang terjadi ketika Sofia datang? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, qad alimta ma asabani. Wahai Rasulullah, engkau sudah mengetahui apa yang menimpaku dan keluargaku. Ayahku, suamiku Ibni Abi Huqaiq terbunuh ketika perang Khaybar. Dan aku
menjadi budak di tangannya Thabit bin Qais bin Syammas. Dan aku memohon kepadamu, engkau seorang yang akhlaknya sangat luar biasa kami kenali itu, aku ingin engkau membantuku memerdekakan diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Awa khairun min dzalika ya Sofia. Wahai Sofia, mau enggak dengan penawaran yang lebih baik dengan hanya sekedar engkau dimerdekakan dari seorang budak? Apa itu wahai Rasulullah? Kata Sofia. Kata Rasulullah, aku akan merdekakan engkau, aku bayar kepada Thabit bin Qais dan aku nikahi engkau wahai Sofia. Perempuan dikasih tawaran kayak gini, milihnya apa? Milih, apalagi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, Sofia pun menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sofia ini luar biasanya, beliau seorang wanita yang pandai dalam berdiplomatis. Jadi istri-istrinya Rasulullah ini ada dua kelompok, bahasa kita gaulnya dua geng. Geng yang pertama gengnya Aisyah. Di situ ada Aisyah, ada Hafsah bintu Umar, dan ada Sofiyah. Yang kedua gengnya Ummu Salamah. Karena Aisyah dan Ummu Salamah ini sama-sama Quraisyiyah. Sama-sama wanita Quraisy yang tinggi kedudukan strata sosialnya. Sofiyah pintar, daripada menjadi saingan Aisyah, mending menjadi mitra dan temannya Aisyah. Jadi mungkin ya, mindset itu diubah tuh mungkin. Yang tadinya kompetitor menjadi mitra. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kriteria seorang laki-laki ketika menikahi wanita, yang keempat walidiniha. Dan seorang laki-laki itu ketika dia ingin menikahi wanita, hendaklah ia nikahi karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah, maka jadikanlah fokus kriteria ketika engkau mencari calon pasanganmu, calon istrimu pada agamanya. Kenapa? Harta suatu saat akan hilang. Strata sosial sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala membalikannya. Kecantikan tidak bertahan lama. Ketika usia 40 menuju ke 50, apalagi sampai ke 60, skincare semahal apapun tidak akan bisa lagi membantu untuk kulit ini tetap kencang. Akan hilang. Yang tersisa hanyalah agama. Baik, udah azan ini nggak tahu gimana. Bang Andri, azan. Lanjut atau stop? Stop. Cukup insyaallah. Intinya kata Rasulullah, fadhfar bidzatid din. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, beliau sebutkan tentang hadis ini. Kata Al-Imam Nawawi, kebanyakan manusia menikahi perempuan itu adalah dikarenakan pertama mereka mencari karena hartanya, yang kedua karena strata sosialnya, yang ketiga karena kecantikannya. Adapun engkau jangan tertipu dengan hal-hal ini. Kalau engkau ingin mencari calon pasangan, carilah yang berkaitan dengan agamanya yang baik, itulah yang akan membimbingmu. Ini untuk laki-laki yang mencari calon istrinya. Dan kita tutup insya Allah dengan bagaimana kalau seorang wanita yang ingin mencari pasangan hidupnya, calon suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kata Rasulullah, jika kalian, wahai para orang tua, wali-wali para wanita, jika datang seorang laki-laki yang kalian lihat agama dan akhlaknya baik, maka jangan sekali-kali kalian mencegah mereka. Nah, baik. Jangan sekali-kali kalian mencegah mereka untuk menikahi anak-anak wanita kalian hanya dikarenakan dia tidak memiliki harta,
tidak memiliki strata sosial yang baik mungkin, atau karena kurang tampan. Iya, tampang pas-pasan misalnya, tapi agamanya bagus. Nah, ini Rasulullah mengajak berbicara kepada para wali-wali, para ayah, untuk mereka tidak menolak laki-laki ketika datang dalam keadaan agamanya baik, akhlaknya baik, untuk mereka menerima calon seperti ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan mungkin 10 menit setelah azan insya Allah ta'ala. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Khusus bagi wanita, Islam memberikan satu hak yang mutlak dimiliki oleh wanita, yang mana pada zaman jahiliyah dahulu hak ini dirampas dari wanita. Apa itu? Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, la tunkahul bikru hatta la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Seorang janda ini tidak boleh dipaksa nikah oleh keluarganya, oleh walinya, sampai benar-benar wanita tersebut yang statusnya janda ini telah diajak berdiskusi, telah diajak dan dimintai pendapatnya. Kalau dia menolak maka tidak boleh. Kalau dia menerima barulah boleh. Kemudian bagi wanita yang perawan kata Rasulullah, dan seorang wanita perawan ini tidak boleh dipaksa nikah kecuali dengan izinnya. Maka Islam hadir membimbing manusia dalam syariat pernikahan ini adalah dengan memberikan hak kepada seorang wanita secara mutlak untuk dia menentukan siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Maka di sini hal yang kita petik sebagai pelajaran, bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Dan di antara yang paling urgent di dalam kehidupan manusia ini, yang akan menentukan tenang atau tidaknya kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini, adalah memilih pasangan yang tepat. Karena bahtera rumah tangga ini bukan hanya melewati laut yang kecil, tapi samudera yang tak bertepi. Sehingga Islam membimbing kita untuk ketika memilih pasangan, mencari sesuatu yang tidak akan membuat kita menyesal ke depan. Kalau seorang menjadikan fokus kriteria di dalam mencari pasangan hanya harta, terlalu mudah bagi Allah untuk menghilangkan harta ini. Kalau seandainya fokus kriteria seseorang dalam mencari
calon pasangan hanya karena cantik atau ganteng saja, terlalu mudah. Dan gak lama, 45 tahun, 50 tahun, udah gak ada skincare yang bisa nolong. Gak ada, mau pakai merkuri, mau pakai apa, udah gak ada. Mau operasi plastik dan seterusnya, udah gak akan bisa. Itu udah sunnatullah. Begitu juga seorang yang mencari karena strata sosialnya, dunia ini terlalu cepat berputar. Hingga menjadikan seorang yang tadinya mulia menjadi paling rendah. Seorang penyair mengatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bitibil 'aishi insanu. Segala sesuatu itu jika telah mencapai titik klimaks akan jatuh. Seperti itu sunnatullah. Dan tidak ada kriteria yang membuat seorang laki-laki di dalam mencari calon istrinya atau seorang wanita di dalam mencari calon suaminya yang kriteria ini akan membuat dia tidak pernah menyesal adalah ketika dia mencari pasangan hidupnya seorang yang memiliki agama yang baik. Kita lihat. Seorang yang memiliki harta, misalnya seorang wanita cari suami yang punya harta. Laki-laki kalau udah punya harta, sebagaimana halnya manusia, kalau sudah punya harta pasti dia memiliki sesuatu yang ingin dia belanjakan hartanya ini. Kalau dia punya iman, mungkin dia gunakan untuk wakaf, mungkin untuk bantu pesantren atau bangun masjid. Tapi kalau dia nggak punya agama, tahu sendiri. Tahu nggak kenapa pelacuran laku? Tahu nggak kenapa pelacuran laku? Karena ada hukum ekonomi di sana. Di mana ada demand, di situ ada supply. Seperti itu. Ketika kita mencari seorang wanita misalnya mencari suaminya hanya karena harta, ngeri. Dan gak ada sedapnya. Na'udzubillah. Dan betapa banyak di grup-grup parenting yang menuliskan tentang seorang wanita yang menyesal karena ternyata dianya di rumah soleha, ternyata suaminya maaf suka jajan. Bahkan jajannya bablas. Lebih dari itu, mainnya terong sama terong. Ini karena tidak ada landasan agama. Na'udzubillah. Demikian pula seorang laki-laki yang mencari wanita, kalau karena strata sosialnya, ente diinjak-injak. Diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Fir'aun bersama pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi Mesir ikut mengejar Nabi Musa di belah lautan yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-hajara fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim. Laut terbelah, Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel berjalan, Fir'aun pun mengikuti bersama bala tentaranya, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya. Hingga akhirnya ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah selamat di seberang sana, Fir'aun bersama bala tentaranya masih berada di tengah lautan. Allah kembalikan lautan ini hingga menggulung dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Kata Ibnu Katsir, hingga akhirnya negeri Mesir kehabisan pejabat, kehabisan petinggi. Yang strata sosialnya bagus udah habis, tenggelam bersama Fir'aun. Yang tersisa siapa? Rakyat jelata. Tapi istri-istri pejabat ini nggak ikut. Jadi istri-istrinya masih hidup, menikahi rakyat jelata, diinjek-injek. Sampai kata Ibnu Katsir, sampai sekarang wanita-wanita Mesir masih suka memarahi suaminya. Kenapa? Karena ada seorang laki-laki hanya mengejar strata sosial. Dengannya kita tutup terakhir insya Allah. Lalu apakah seorang dilarang untuk mencari laki-laki, Masya Allah, hafidhul Quran, punya usaha, tampan, juga pendidikan dan strata sosialnya bagus. Apakah terlarang? Enggak ada yang terlarang. Hanya jangan terlalu lama tidur siang. Tidur tuh wudu dulu, baca doa dulu gitu kan.
biar mimpinya nggak terlalu tinggi. Fa'ala kulli hal, tidak terlarang hal semuanya itu selama seorang berusaha mencari agamanya dan yang lainnya mengikuti. Betapa banyak alhamdulillah wanita-wanita yang ada di sekitar kita yang mereka dari sisi agama mutahajjibah, mereka mencoba menjaga auratnya. Enggak harus hafizah ya. Antum tuh kalau mencari, tapi anak ngomong antum di sini udah kebanyakan punya istri semua nih. Bingung. Siapapun para jomblo yang mendengarkan kita, kalau mencari calon istri, yang menjadi prioritas adalah agama. Tapi agama ini adalah dia menjaga auratnya, dia sholat 5 waktu, dia mengerti hak-hak seorang suami kalau nanti dia punya suami, sampai di situ. Dia puasa di bulan Ramadan, artinya dia menunaikan yang wajib-wajib. Enggak usah terlalu Ustadz, ana pengennya hafidhah. Ente hafalannya berapa? 1 juz juga belum Ustadz. Ya enggak nyambung. Ustadz, ana pengen menikahi wanita yang enggak pernah SD, enggak pernah SMP, enggak pernah SMP. Pokoknya dia di pesantren terus. Jadi dia tidak pernah mengenal laki-laki kecuali ana. Ana kasih tahu, wanita seperti itu ada. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi itu wanita istimewa, mereka adalah bidadari. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatumithunna insun qablahum walajan. Wanita-wanita bidadari ini, mereka adalah wanita-wanita yang berada di dalam tenda-tenda, kemah-kemah yang tidak pernah keluar dari tempat tersebut. Mereka tidak pernah disentuh pemikiran dan hatinya ini tidak pernah berkenalan dengan selain yang nanti akan menjadi suami-suami mereka. Ini kesempurnaan di dalam mencintai ketika antum tidak punya saingan di dalam hati seorang wanita. Iya kan? Kapan seorang wanita benar-benar pure dan all out mencintai suaminya? Ketika tidak ada tandingan suaminya di dalam hatinya. Tapi setampan apapun suaminya, sekaya apapun, tapi dia pernah mengenal laki-laki yang lain, ya mungkin ada sisa-sisa cinta yang berbagi. Masa-masa lalu cinta monyet yang dulu masih teringat. Ini berpengaruh. Makanya Allah sebutkan kesempurnaan bidadari adalah hati mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali yang akan menjadi suami-suami mereka. Semangat para pengejar bidadari. Fa'ala kulli hal, begitu juga wanita ketika mereka menginginkan calon suami, cari yang agamanya baik. Adapun yang lain hanya sifatnya mengikuti saja. Kalau dapat yang Masya Allah hafizul Quran, laki-laki hafal Quran, kemudian juga punya usaha bagus, juga misalnya pendidikannya bagus, hartanya banyak, top kalau ada. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita dengarkan ini karena waktunya sangat sempit, memberikan sedikit pencerahan bagi kita bahwasanya Islam ini sudah mengatur segalanya dan telah memastikan masing-masing pemilik hak tidak direbut dan tidak dirampas haknya. Wallahu alam. Maka mari kita kembali kepada tuntunan agama kita, karena apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, taribat yadak. Ketika seorang laki-laki memprioritaskan faktor agama, demikian pula perempuan memprioritaskan faktor agama di dalam mencari pasangannya ini, kata Rasulullah, taribat yadak. Niscaya engkau tidak akan pernah menyesal. Niscaya engkau tidak akan pernah menyesal. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing anak-anak muda di zaman beliau yang sudah memasuki usia pranikah ini, namun mereka entah itu belum mendapatkan pasangan yang cocok atau mungkin belum mampu dari sisi finansial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, wahai sekalian anak muda, siapa saja yang di antara kalian telah sanggup untuk menikah,
maka segeralah ia menikah. Karena menikah itu akan membantu menjaga pandangan seseorang. Dan juga menikah ini akan menjadi perisai baginya. Dan lebih bersih bagi hatinya. Kalau dia belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Disebutkan para ulama karena puasa ini di antara faktor yang membantu mengurangi suplai energi yang berlebihan di dalam tubuh seseorang, sehingga energi ini terkadang ketika tidak digunakan akan sampai pada satu titik harus dikeluarkan. Fasyahid, ini idealnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang tidak atau belum sanggup menikah, maka disarankan untuk berpuasa. Adapun zaman kita sekarang ujiannya jauh lebih besar. Orang dahulu kalau ingin menjauhi dari maksiat, dia menutup pintunya rapat-rapat. Masuk diem di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Ini zaman dahulu aman kayak gitu. Adapun zaman sekarang justru orang yang mencari tidak aman ini yang masuk ke dalam kamarnya. Ditutup semuanya, jendela, pintunya pakai earphone, udah kelar. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu hal, ketahuilah ketika kita melakukan kemaksiatan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan kita menganggap penglihatan Allah ini sesuatu yang tidak ada nilainya sehingga kita tetap melakukan kemaksiatan, ketahuilah kita telah merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair mengatakan, "Idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani faqulil ladzi idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani faqul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Kalau engkau sedang berada di suatu kesepian, tidak ada yang melihatmu, dan engkau sedang dihadapkan dengan maksiat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kesepian, ia senantiasa melihatmu. Satu hal yang perlu kita perhatikan, ketika seorang bermaksiat kepada Allah dalam diam-diam seperti ini, ketahuilah dia sedang merusak hubungannya dengan Allah. Sebaliknya, ketika dia bisa mempertahankan dirinya dalam keadaan tidak ada yang melihatnya dan dia tetap istiqamah, dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan siapa saja yang baik hubungannya dengan Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kita ambil satu contoh di dalam sejarah perjalanan manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika masih kecil, jadi Nabi Yusuf ini ayah dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ini istrinya ada 4. Anaknya ada 12. Dari istrinya yang 4 ini, salah satu istrinya yang bernama Rahel, istrinya Rahel ini memberikan Ya'qub 2 anak, Yusuf dan Bunyamin. Adapun selain dari Yusuf dan Bunyamin, ini anak-anak Nabi Ya'qub dari istrinya yang lain. Sehingga tidak heran kalau anak-anak dari Ya'qub yang lain mengambil Nabi Yusuf ini dan memasukkannya ke dalam sumur. Ini karena mereka beda ibu. Beda ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya datanglah pedagang-pedagang melihat ketika ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata Nabi Yusuf memegang ember dari sumur itu dan ia ikut naik, ditarik oleh pedagang tadi. Kemudian pedagang ini menjualnya di pasar Mesir dan dibelilah seorang yang bernama Kitfir, dialah Menteri Ketahanan Pangan negeri Mesir pada saat itu, yang istrinya bernama Zulaikha. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah memasuki usia 17 tahun, Zulaikha ini digoda oleh Nabi Yusuf ini digoda oleh Zulaikha. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, ternyata suaminya yaitu Kitfir ini, ia memiliki sedikit permasalahan dalam dunia kelaki-lakian. Sehingga ternyata Zulaikha ini sekian tahun menikah dengan Kitfir, ia masih perawan. Ngelihat Nabi Yusuf
Yang kata Rasulullah pada hadis Isra dan Mi'raj, fa idza Yusuf fis sama'ir ats-tsalits wa qad utiya syatral jamal. Kata Rasulullah, aku melihat Nabi Yusuf ketika Mi'raj di langit ketiga, dan Nabi Yusuf ini diberikan setengah ketampanan laki-laki seluruh dunia. Jadi laki-laki ini dikumpulkan ketampanannya, setengahnya Nabi Yusuf, yang lain udah lewat. Jadi kalau antum sedang menggoda istrimu, nggak usah bilang mungkin aku tidak setampan Nabi Yusuf. Ya emang enggak. Nabi Yusuf tuh tampannya setengah. Kalau manusia semua digabungkan, setengahnya udah diambil Nabi Yusuf. Kita ini bagi-bagi setengah dari Nabi Yusuf. Baik. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf tetap istiqamah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala. Ketika Zulaikha ini melihat Nabi Yusuf, pelayannya pada saat itu, laki-laki yang sangat tampan dan masih muda, ia pun memanggil Nabi Yusuf, mengunci semua pintu-pintu dan jendela, dibanting pintunya, wa ghallaqat. Saking udah luar biasa Nabi Yusuf nih, ketampanannya membuat wanita kelepek-kelepek. Hingga akhirnya ketika Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berzina, apa ucapan Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihul zalim. Maha suci Allah, aku berlindung kepada Allah. Kepada Allah lah tempat aku meminta perlindungan. Dialah, salah satu makna tafsir yang disebutkan para ahli tafsir, dialah yang telah memberikan aku fasilitas yang terbaik. Yang dahulu saudara-saudaraku membuangku, tapi Allah lah yang memberikan semuanya hingga aku bisa tinggal di istana ini. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf harus menahan dan menerima konsekuensi dari apa yang ia lakukan ini. Hingga ia pun dipenjara beberapa tahun karena tipu daya dan tipu muslihat para wanita ini. Apa yang terjadi setelah keluar dari penjara, yang mana pada saat itu raja dari Mesir, jadi suami Zulaikha itu hanya menteri ketahanan pangan. Tapi rajanya adalah Rayyan ibnil Walid. Raja ini bermimpi ia melihat ada 7 sapi gemuk dimakan sapi kurus dan seterusnya, yang akan ditakwil oleh Nabi Yusuf sebagai musim paceklik yang akan datang dan menghabiskan seluruh stok pangan negeri Mesir pada saat itu. Intinya Nabi Yusuf pun keluar dari penjara. Apa yang terjadi? Ternyata setelah itu Zulaikha sudah tidak berstatus istri dari Qitfir dan dia pun dinikahi oleh Nabi Yusuf. Ini disebutkan Ibnu Katsir. Perhatikan, ketika seorang hamba benar-benar jujur kepada Allah, Allah akan berikan kalau memang sudah takdirnya. Dan lebih dari itu, Nabi Yusuf dijadikan menteri ketahanan pangan. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Oleh Rayyan ibnil Walid disuruh pilih, ente mau jadi menteri apa silakan. Dia pun memilih untuk menjadi menteri ketahanan pangan di negeri Mesir pada saat itu. Dan dia pun menikahi Zulaikha, disebutkan Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Syahid, ketika seorang hamba jujur kepada Allah, istiqamah, bahkan dia berada di dalam kegelapan, kesendirian, ketahuilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya sedikit pun. Maka ini di antara kiat di zaman sekarang, gadget yang benar-benar menjadi musibah bagi kita. Seorang ketika berada di dalam kamarnya, tidak ada yang melihatnya, maka dia sangat bebas untuk berselancar. Tapi ketika dia menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya dan dia bersabar, kalau memang sudah rezekinya Allah akan berikan. Sebaliknya, kalau dia terlalu berani dan akhirnya melanggar larangan-larangan Allah, ketahuilah dia akan terhalangi dari banyak kebaikan. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Siapa saja yang menyegerakan sesuatu belum pada saatnya, maka dia akan terhalangi dari sesuatu itu di saatnya nanti. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Boleh satu lagi Ustaz? Tadi bait syairnya yang disebutkan oleh Al-Qahtani, idza khalawta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Jika engkau sedang berada di dalam kesepian, kesendirian, tidak ada yang melihatmu, maka dan jiwamu terus mengajakmu untuk melakukan maksiat, entah dari gadget ataupun yang lain,
maka katakanlah kepada jiwamu yang mengajakmu kepada kemaksiatan ini, sesungguhnya Allah yang menciptakan kesepian, Dia senantiasa melihatku. Nah, Masalah ikhtiar Ustaz. Seringkali ketika sedang megang uang Ustaz, itu motivasi itu hilang. Motivasi untuk berusaha dan ikhtiar untuk mencari uang untuk menabung dan segala macamnya, itu motivasinya sering menghilang Ustaz. Tapi ketika uang udah habis, nah itu baru mikir lagi. Mungkin ada nasihat dari antum Ustaz tentang itu. antum umurnya berapa? Karena umurannya 25. 25 udah pegang duit. Akhwat catat. Umur 25 udah pegang duit. Masya Allah, agamanya bagus. Akhwat catat. Nah, fa'ala kulli hal. Seorang memiliki prioritas di dalam kehidupan dunia ini. Artinya dia harus memiliki target. Ketika dia menjalani kehidupan dunia, seharusnya usianya ini sudah membimbingnya dengan segala pengalaman hidupnya, menjadikan akalnya ini dewasa. Sehingga dia bisa menimbang mana yang harus diprioritaskan dan mana yang setelahnya. Ketika misalnya dia melihat bahwasanya dorongan untuk menikah ini sesuatu yang sudah tidak bisa dihindarkan, maka dia mencatat ini sebagai prioritas di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia memiliki dana, memiliki uang, kecukupan, maka dia jadikan prioritas ini sebagai yang utama. Nah, itu insya Allah akan lebih mudah. Dan seorang muslim di dalam hidup ini, dia harus memiliki manajemen hidup, manajemen waktu. Dia menata hidupnya. Apa targetnya? Kalau memang dia belajar, sampai kapan dia belajar misalnya ingin menguasai bahasa Arab, sampai kapan? Biar hidupnya ini terarah. Kalau dia misalnya belum bisa baca Quran, dia harus punya target sampai berapa tahun. Maka selama tahun yang di situ dia fokus belajar, udah belajar dulu, mau ada tawaran apa kek, entar aja dulu. Nah, harus punya skala prioritas. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lainnya, al-bada'atu bil aham fal aham. Seorang muslim harus memiliki skala prioritas di dalam hidupnya ini. Nah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan dari Ahwat. Mungkin ini yang terakhir ya. Dari Kang Rabi sudah dibacakan. Baik, izin membacakan pertanyaan dari akhwat Ustaz. Ada dua sebenarnya. Tidak apa-apa ya. yang dari sini nggak ada. Dari sini ada. Yang dari sini nggak ada. Masih ada pertanyaan dari Ikhwan yang pendengar langsung. Prioritas yang di sini dulu, akhi. Oke. Di belakang. Satu dulu ya. Yang mana? Oh, Ahwat di sini. Oh, langsung. Antum harus belajar adil dari sekarang. Siap Ustaz, ada salah. Kalau ikhwan udah kebagian, giliran akhwat. Jadi harus punya strategi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, ana ada kendala, ana punya orang tua yang qadarullah itu sangat tidak mengizinkan untuk saya ikut kajian, Ustaz. Terutama Ustaz dengan manhajnya itu lurus, Ustaz, seperti manhaj salaf. Jadi bapakku tuh udah melis-lis Ustadz siapa dari bermanhaj salaf yang tidak boleh saya ikuti kajian. Nah, terus dalam memilih pasangan hidup juga sudah diatur oleh bapak, tidak boleh yang mengikuti kajian-kajian dengan ustadz-ustadz tersebut, Ustadz. Nah, ini kan kendala ketika saya ta'aruf Ustadz dengan beberapa ihwa sebelumnya. Ketika saya sampaikan ini, ihwanya itu mundur Ustadz, sebab tidak merasa ragu ketika datang menemui bapak lalu ditolak sama bapak karena hal tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Naam, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membimbing para ayah sebagai wali para wanita. Di dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh."
illa an takuna illa tafa'aluhu takun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian wahai para ayah, bagi anak-anak wanita kalian datang seorang laki-laki melamar dalam keadaan laki-laki ini baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Hanya memang ini kondisi ideal. Dan di lapangan banyak kita temui kondisi-kondisi tidak ideal. Adapun seperti itu kondisinya, apakah seorang wanita harus menikahi calonnya benar-benar harus dari manhaj salaf? Al-umum, seorang wanita idealnya adalah dia menikah dengan orang yang benar-benar istiqamah di atas sunnah. Karena wanita sangat sensitif di dalam hidup berumah tangga ini. Dia akan mengikuti suaminya. Ini kondisi ideal. Tapi kalau memang kondisi-kondisi dia sendiri pun sudah dalam fase sangat membutuhkan seorang pasangan ini, maka tidak mengapa insya Allah dia menikah dengan, selama dia muslim tentunya, menjaga sholat 5 waktu, hanya mungkin dia masih awam, diajak ngaji, mau. Selama dia bukan dari ahlul bid'ah yang menghalalkan darah kepada kaum muslimin dari kalangan khawarij, ataupun yang mengkafirkan para sahabat, yang sudah disebutkan para ulama dalam kitab-kitab firak. Kenapa kita ingatkan ini? Hukum asalnya, laki-laki menikah dengan wanita yang awam, selama dia muslimah, jaga sholat 5 waktu, maka sah. Begitu juga wanita menikahi laki-laki selama dia sholat 5 waktu, tentunya tidak melakukan kesyirikan, sah. Hanya saja di dalam kehidupan rumah tangga ini bukan cuma 1-2 hari. Disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala dalam biografi Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan ini muridnya Anas ibn Malik, seorang tabi'i, murid sahabat. Yang mana beliau ini seorang yang sangat takwa dan saleh. Hanya saja ia terfitnah dengan seorang wanita yang sangat cantik di Madinah ketika itu. Tapi wanita ini wanita soleha. Hanya saja pemikirannya khawarij. Pemikiran teroris. Apa kata Imran ibn Hittan? Khalas, berarti ana bakalan dapat 2 pahala. Pahala menikahi dia dan pahala mengajak dia ke manhaj salaf. Masya Allah, cita-citamu sangat agung wahai anak muda. Apa yang terjadi? Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, akhirnya menikahlah Imran ibn Hittan dengan wanita yang sangat cantik jelita ini. Kemudian di malam pertamanya wanita ini mengatakan, ana wa anta fil jannati insyaallah. Wahai suamiku Imran ibn Hittan, nanti kita berdua di surga. Adapun engkau masuk surga karena bersyukur mendapatkan wanita yang cantik seperti aku. Adapun aku insya Allah masuk surga karena bersabar mendapatkan lelaki yang tidak tampan seperti engkau. Ini disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Sah pernikahannya atau tidak? Sah. Dan apa yang terjadi dengan Imran ibn Hittan? Ternyata dia tadinya niatnya ingin menarik istrinya dari manhaj ekstrim khawarij kepada manhaj salaf. Ternyata justru dia yang tertarik menjadi pengikut khawarij. Apa yang terjadi ketika Abdurrahman ibn Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib? Imran ibn Hittan ini mengucapkan bait-bait syair memuji Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana wa inni la adhkuruhu fa ahsibuhu yawman aw fal bariyati indallahi mizana. Duhai tusukan pedang yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljim, tidaklah dia membunuh Ali bin Abi Thalib melainkan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Padahal Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, ashqal awwalina wal akhirin. Manusia yang paling binasa adalah Uhaimiru Thamud, manusia yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Pada firman Allah, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang membunuhnya, kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, namanya Quddar ibni Salif. Dialah manusia yang paling binasa di awal generasi manusia dahulu. Adapun manusia yang paling binasa di akhir generasi manusia adalah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itulah Abdurrahman ibn Muljim. Tapi karena Imran ibn Hittan ini sudah mabok dengan akidah khawarij, dia pun memuji Abdurrahman ibn Muljim dengan mengatakan, duhai tusukan pedang
tidaklah ia menginginkan dengan menusuk membunuh Ali bin Abi Thalib, melainkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika aku mengingat-ingat namanya dan jasanya, aku pun meyakini bahwasanya dialah manusia yang paling berat timbangan amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faktornya apa tadi? Wanita. Wanita. Ini laki-laki bisa tertarik oleh wanita. Apalagi wanita terhadap laki-laki. Maka kalau memang seperti itu kondisinya, berusaha banyak-banyak berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir dan berikan hadiah kepada sang ayah ini, karena Nabi SAW bersabda, tahadau, tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, terkadang seorang manusia itu melewati kondisi ideal di dalam hidupnya, terkadang dia harus keluar dari kondisi-kondisi ideal. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ayah dari sang penanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Wallahu a'lam. Cek. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan yang lain yang ingin diajukan dari pengunjung? Ya, masih ada ya. Silakan. Fadal. Ibu-ibu. Ibu-ibu, masih ada ibu-ibu atau yang oke. Akhi, kata Rasulullah, ummuka. Jadi idealnya ibunya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan keinginan untuk berpacaran karena takut juga ya Ustadz. Kemudian dan amalan apa saja yang dapat membatasi kita dalam hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an, kata Rasulullah, mathalul jalisis salih wal jalisis su aw wal jalisis saw ka hamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan seorang yang berteman dengan orang yang baik atau berteman dengan orang yang buruk, ini bagaikan seorang yang bergaul berjalan dengan penjual minyak wangi, yang satu lagi berjalan dan bergaul dengan pandai besi. Seorang yang bergaul dan berinteraksi dengan penjual minyak wangi, maka dia bisa saja diberi hadiah oleh penjual minyak wangi tersebut. Atau mungkin dia minimal mendapatkan aroma yang wangi dari penjual minyak wangi tadi. Tapi kalau dia bergaul dan berteman dengan seorang pandai besi, maka dikhawatirkan ketika dia dekat-dekat dengan orang ini akan terkena percikan api. Karena pandai besi itu menyalakan api untuk melembutkan besi. Atau paling minimal dia akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Seorang wanita atau seorang laki-laki ketika dia melihat lingkungannya, circle-nya, pacaran, dan ketika nongkrong cuma dia yang menjadi obat nyamuk, dia pun akhirnya termotivasi paham ya obat nyamuk ya? Akhirnya dia pun termotivasi untuk mencari yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bergaul dengan temannya, teman perempuan, yang ini sibuk ternyata hafalannya udah 15 juz. Masya Allah, cakep. Yang satu udah 20 juz, lah dia baru Iqra 3, malu. Nah inilah kenapa Rasulullah selalu menekankan almar'u ala dini khalilih. Seorang itu selalu akan terwarnai oleh agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa ia berteman. Seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Seorang itu jangan tanya tentang siapa dianya. Dia bisa saja membuat retorika untuk menipu kita, tapi lihat siapa temannya. Karena seorang itu akan mengikuti temannya. Maka tabiat manusia ini selalu ingin mencontoh. Makanya kalau ada orang-orang yang dia tokoh atau mungkin artis, itu orang-orang akan memfollow. Kenapa? Karena selalu manusia itu ingin meniru. Dan sebaik-baik yang kita tiru adalah orang-orang yang saleh. Seorang penyair mengatakan, fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kalian melihat orang-orang saleh, jadilah seperti mereka. Kalau kalian tidak sanggup menjadi seperti mereka, minimal kalian meniru dan
mencoba untuk mirip-mirip seperti mereka. Karena mengikuti dan meniru orang-orang saleh ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keselamatan dan kesuksesan. Adapun meniru dan mengikuti orang-orang yang buruk akan mengantarkan kita juga kepada hal-hal yang buruk. Maka kuncinya adalah lingkungan. Perbaiki lingkungan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kualitas dan pola hidup kita. Enggak usah takut ninggalin teman-teman yang, oh tapi Ustadz teman-teman anak itu bestian semua, susah ninggalinnya Ustadz. Wallahi, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Betapa banyak orang-orang yang dahulu khawatir dan takut meninggalkan lingkungan dan circle-nya, ternyata Allah menggantikan dengan yang lebih baik dan jauh lebih bermanfaat dan berkualitas. Wallahu a'lam. Cek. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya luar biasa. Masih dibuka pertanyaannya? Sesi pertanyaannya, Pak Ustaz? Fadal dari online. Oh, dari online ya. Bapak ini mau tanya? Mau tanya atau mau ditanya? Oh, nanya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, ibu 3 kali Ustaz. Ya, afwan Ustaz. Mungkin sedikit dengan tema tidak ada nyambung karena temanya jomblo. Cuman ini menyangkut yang dibahas Ustaz juga tadi. Ingin tahu kiat-kiat merubah mindset dari kompetitor menjadi mitra Ustaz. Oh, siap. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kiat-kiat seorang suami yang berniat untuk bermain-main api dan ingin mengubah api ini menjadi air yang bisa menyatu. Kompetitor menjadi mitra. Ini babnya panjang, akhi. Antum jangan masukin anak ke jurang, ibu-ibu marah nanti. Fasyahid, akhi. Barakallahu fiik. Seorang jomblo, peluang untuk masuk surga, susah atau gampang? Seorang jomblo, peluang untuk masuk surga, susah atau gampang? Susah. Dia harus berusaha beribadah istiqamah. Iya bukan? Ketika seorang memiliki satu istri, maka bertambah kesusahannya. Kenapa? Sudah diamanahkan istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, indikator kebaikan pada laki-laki yang sudah berkeluarga adalah sejauh mana dia bisa berinteraksi dengan baik di tengah-tengah keluarganya. Artinya beban hidupnya semakin berat. Jalan menuju surga semakin susah. Lah ente mau nambah 2. Makin susah, akhi. Ibu-ibu sikat Ustaz terus. Kalau beban kita satu saja sudah susah untuk masuk surga, kita harus bangun malam, kita harus puasa sunnah, perbanyak amalan. Demikian idealnya. Itu udah susah. Apalagi 2, ente siap enggak? Tahu enggak Rasulullah SAW di depannya Aisyah radhiyallahu anha membanting piring yang dibawa oleh Sofia radhiyallahu anha. Jadi ceritanya begini. Hari itu adalah hari giliran Aisyah. Karena Aisyah mendapatkan 2 giliran hibah dari Saudah bintu Zam'ah. Akhirnya dan sahabat-sahabat juga mereka terlalu menambah ibarat seorang yang menambah sekam di atas api. Udah tahu ada kompetitor, mereka kalau ngasih hadiah nunggu harinya Aisyah. Kalau harinya istri-istri yang lain, Ummu Salamah nggak mau ngasih mereka. Ngasih Rasulullah hadiah kalau harinya Aisyah. Kadang seperti itu lingkungan pertemanan. Menambah panas perang dunia 3 bisa terjadi. Suatu saat giliran Aisyah, Hafsah datang Sofia datang bawa makanan. Lah emang Aisyah, emang gua kagak bisa ngasih makan? Kok bisa-bisanya giliran Aisyah, Hafsah datang bawa makanan. Piringnya diambil, dibanting. Ente siap gak kayak gitu? Jangan coba-coba, makin nambah 2, 3, 4, makin susah jalan menuju surga. Udah deh cukup 1 aja. Cukup 1 aja. Dan itu wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dari anak. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 3
bagian tengah sebelah kiri kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian khawatir tidak bisa adil pada anak-anak yatim yang kalian pelihara, nanti kalian zalim terhadap mereka karena mereka itu nggak ada lawan kalian, maka nikahilah wanita-wanita yang baik-baik. Mau 2, 3, 4 boleh. Ini bukan sunnah secara mutlak atau wajib. Enggak, itu modus yang mengatakan seperti itu. Kalau ada laki-laki datang ke istrinya, sayang, poligami itu sunnah loh, ini dalilnya. Enggak, nanti ada ayat setelahnya. Ini hukumnya tetap hukum pernikahan mubah, hukum asal. Kemudian kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, udah deh satu aja kata Allah. Kenapa? Kalau dia tidak berbuat adil berarti berbuat, kalau tidak adil berarti berbuat zalim. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan zalimnya tempatnya di neraka. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah kata Allah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka jangan coba-coba untuk menambah 2 kalau yang satu saja belum bisa ditaklukkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang antum merasa mampu, dari sisi ilmu sudah mantap, harta mencukupi. Kalau misalnya jatah istri, satu istri 5 juta per bulan, gaji ente cuma 5 juta, udah pasti ente zalim. Iya bukan? Kan jatahnya 5 juta. Lalu terus yang kedua dikasih apa? Penghasilan ente nggak nambah. Gaji cuma 5 juta mau nambah, jangan. Ente mau bebani diri sendiri, satu aja nggak habis. Seperti itu. Kecuali kalau ente udah mampu, memang dan Islam itu memberikan syariat solusi bagi alam semesta ini. Tahu nggak, poligami itu rahmat bagi wanita. Poligami, ta'addud zaujat, rahmat bagi wanita. Kenapa bisa rahmat? Dahulu umat-umat sebelum kita tidak pernah dibatasi berapa jumlah istrinya. Mau 10, 20 boleh bagi laki-laki. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Daud alaihi salam istrinya 100. Kebayang gak tuh gimana ngegilir istrinya? Satu perempuan dapatnya tunggu 100 malam setelahnya. Heran gak Nabi Daud istrinya 100? Ada yang lebih mengherankan dari itu, anaknya Sulaiman ibni Daud, kata Nabi Ibnu Katsir rahimahullah, istrinya 1000. Ketika turun firman Allah, pembatasan istri hanya sampai 4, ada seorang sahabat yang bernama Ghailan ibni Salimah. Ghailan ibni Salamah ini seorang yang memiliki istri lebih dari 4. Karena memang biasa, dulu tuh laki-laki kalau istrinya cuma 1, aduh, kasihan. Apalagi jomblo. Ini dulu. Makanya mereka tuh menikah berbangga-bangga dengan banyak istri. Ketika datang Islam, Allah ringankan ini bagi wanita. Allah cukupkan 4, makanya kata Rasulullah kepada Ghailan ibni Salamah, pilih dari istrimu ini maksimal 4, sisanya ceraikan. Biarkan untuk laki-laki yang lain. Agar dia juga merasakan seorang wanita itu paling maksimal cuma ditinggal 4 hari. Kalau memang antum mampu, bisa memanage, silakan. Tapi kalau antum masih nanya ke ana bagaimana cara mengubah kompetitor menjadi mitra, ana juga sampai sekarang belum sanggup. Masya Allah. Udah nggak boleh ketawa. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Masih dibuka sesi pertanyaannya, Ustaz? Satu lagi. Oh, lanjut, semangat ya. Ini Ustaz, ada yang masuk ke WA dari Ahwat, boleh? Baik, saya coba bacakan. Jodoh itu katanya rahasia Allah. Seseorang yang rasanya sudah berdoa dengan kuat, keinginan menikah yang tinggi, namun jodoh belum kunjung datang. Kira-kira kenapa ya Ustaz? Harus usaha apa lagi yang perlu dilakukan? Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan segala sesuatu. Rezeki, pekerjaan, kemudian ajal,
termasuk jodoh di dalamnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan seorang ketika dia berdoa, doa ini adalah salah satu asbab yang akan memudahkan urusan seseorang. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa memalingkan seorang dari takdir buruk kecuali doa. Artinya doa ini adalah salah satu sebab untuk mencapai tujuan. Sebagaimana makan dan minum adalah sebab untuk mencapai tujuan. Seorang kalau ingin kenyang, bisa nggak dia duduk-duduk aja? Nggak bisa. Dia kalau untuk mencapai tujuannya kenyang, maka dia harus makan. Kalau dia ingin menghilangkan dahaganya, dia harus minum. Nah, menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, biar bisa kenyang, ini namanya tujuan. Untuk sampai ke tujuan, dia harus menjalani sebab. Sebab itu adalah makan dan minum tadi. Allah jadikan di dalam syariatnya, di dalam takdirnya, doa ini salah satu sebab untuk seorang mendapatkan tujuannya. Dan seorang belum mengetahui apakah memang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya tujuannya itu kapan dia dapatkan, dia belum tahu, termasuk jodoh. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam surat Al-A'la ketika Allah sudah menakdirkan seseorang untuk mendapatkan suatu takdir, suatu tujuan, maka Allah akan mengilhamkan di dalam diri orang tersebut untuk menjalani takdirnya hingga sampai kepada tujuannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dialah Allah yang mencipta makhluknya dan menyempurnakan penciptaannya. Kemudian dialah Allah yang menakdirkan apa yang ada di alam semesta ini, dan dia yang mengilhamkan setiap hamba untuk menjalani takdirnya masing-masing. Makanya kata Nabi SAW, "Idza aradallahu an yaqbida 'abdahu bi ardin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di belahan bumi yang tidak pernah dipijaki oleh hamba tersebut, Allah akan jadikan hamba ini memiliki hajat sehingga dia mendatangi belahan bumi tersebut, lalu disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa hamba ini. Demikian pula jodoh, rezeki, semuanya seperti itu. Allah yang akan mengilhamkan kita. Kalau seorang ustadz udah ikhtiar, udah berdoa, ketahuilah bahwasanya doa ini sebagai sebab terkadang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kalau telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari penghalang-penghalang. Karena doa ini memiliki penghalang. Nabi SAW menyebutkan seorang yang safarnya jauh hingga rambutnya kusut, mukanya tampangnya compang-camping, dan seterusnya. Kemudian ia berdoa dengan mengangkat tangannya ke langit, lalu memanggil Allah dengan bertawassul dengan kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Hanya saja makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, tubuhnya ini tumbuh dari hal-hal yang haram. Kata Rasulullah, lalu bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya? Dia sudah berdoa betul, dia sudah menjalani sebab bagus. Hanya saja masih ada penghalang-penghalang yang membuat doanya ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudariku yang bertanya, perbaiki lagi amalan kita, introspeksi diri lagi di dalam hati kita. Kita lihat apakah hati ini kita sudah coba bersihkan dengan istighfar, amalan kita sudah berusaha bersihkan dari hal-hal yang mengotorinya, dan juga makanan, pakaian, minuman kita bersihkan dari hal-hal yang haram. Setelah itu mari kita berjuang lagi, berikhtiar dan benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam berdoa ini kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan husnudzon, kalian yakin Allah pasti mengabulkan doa-doa kalian. Dan juga seorang jangan terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Kalian itu yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Qalu wa kaifal isti'jal ya Rasulullah? Bagaimana tuh wahai Rasulullah seorang yang berdoa tapi buru-buru? Kata Rasulullah, orang yang berdoa tapi buru-buru itu dia mengatakan da'autullaha falam yastajibli. Aku tuh udah berdoa tapi belum dikabulkan. Udah berdoa bangun di sepertiga malam terakhir, di akhir hari Jumat sebelum terbenam matahari, aku tuh udah berdoa tapi kok nggak dikabulkan juga? Lah itu terburu-buru.
Nah itu diantara penghalang-penghalang seorang kenapa tidak dikabulkan doanya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin bisa diakhiri saja Ustaz. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi terakhir. Masih ada. Kirain diblokir ibu-ibu. Kita tutup di akhir pertemuan kita ini dengan merenungkan bahwasanya kita berada di dunia ini. Kita semua hakikatnya sedang berjalan sejak garis start kita lahir di atas muka bumi ini sampai garis finish kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hakikatnya sedang berjalan. Dan apa yang kita lewati, kaya, miskin, kemudian seorang menikah, bercerai, memiliki anak atau diuji dengan tidak memiliki anak. Seorang diuji dengan jomblo terus, jomblo sejati misalnya. Ketahuilah semuanya itu hanya warna-warni kehidupan. Hanya warna-warni kehidupan, bukan inti dari kehidupan ini. Inti dari kehidupan ini adalah bagaimana kita mendedikasikan hidup ini semata-mata menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menikah, dia bisa dengan menikah beribadah kepada Allah. Seorang laki-laki dengan mencari nafkah dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Wahai Sa'ad, ketahuilah engkau mencari rezeki setiap hari, kemudian engkau berikan kepada keluargamu, melainkan engkau akan diberikan pahala atas apa yang kau lakukan, sampai suapan yang kau berikan ke mulut istrimu, engkau akan mendapatkan pahala akan hal itu. Seorang suami menghadirkan nilai-nilai seperti ini sehingga ketika ia bekerja ia termotivasi, dia menganggap itu adalah ibadah di dalam menjalani kehidupannya ini. Seorang wanita ketika dia sudah memiliki suami, dia bisa beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ti." Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia menaati suaminya, dikatakan kepadanya di hari kiamat kelak, udah silakan pilih, mau masuk dari surga, mau masuk ke surga dari pintu apa saja terserah, ada 8 pintu surga. Seorang wanita dengan menikah ini dia beribadah kepada Allah. Demikian pula seorang jomblo, ketika dia belum dianugerahi pasangan hidup, dia juga tetap beribadah kepada Allah. Ente jomblo atau udah menikah, dunia ini tetap berjalan. Napas ini tetap berhembus, jantung ini tetap berdetak, jangan berhenti. Kita semua akan dihisap oleh Allah dari setiap detik kehidupan yang kita lewati. Maka seorang statusnya menikah atau jomblo, kita semuanya adalah hamba Allah yang akan dituntut bagaimana kita mendedikasikan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami dalam konsep kehidupan. Kita semua hakikatnya sedang berjalan dari garis start menuju garis finish, dan bagaimana kita melewati warna-warni kehidupan, semuanya kita gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir pertemuan kita ini, tidak lupa saya berterima kasih kepada panitia dari Isalam dan juga Pusdinas, demikian pula dari Markas Ilmu yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala bagi kita semua, juga jamaah audiens semua yang hadir di sini. Barakallahu fiikum, jazakumul khairan. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.